Sanksi administrasi dan hukuman pidana pengemplang pajak diringankan pemerintah dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru disahkan. Di tingkat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, sanksi administrasi diturunkan dari 50% menjadi 30% dari sisa yang harus dibayarkan. Sementara di tingkat pengadilan maupun banding di Mahkamah Agung diturunkan dari 100% menjadi 60% dari sisa yang harus dibayarkan. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini disahkan di rapat paripurna pengesahan di DPR kemarin dan dihadiri oleh Menkumham Yasona Laoly. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menyebut sanksi pidana penjara bagi pengemplang pajak dihapus. Sanksi setelah keberatan diturunkan dari 50% menjadi 70% dari jumlah pajak yang masih dibayar. Sedangkan sanksi setelah banding di pengadilan pajak dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung diturunkan dari 100% menjadi 60% dari jumlah pajak yang masih dibayar. Kasus pidana perpajakan sudah dalam proses penuntutan di sidang pengadilan dan tidak akan dilakukan penuntut pidana penjara. Kementerian Keuangan mencatat jumlah penerimaan pajak negara per September 2021 adalah 741,3 triliun rupiah dari total pendapatan negara sebesar 1.177,6 triliun rupiah. Kementerian Keuangan juga mendata wajib pajak tahun ini adalah 45,43 juta untuk wajib pajak orang pribadi dari sekitar 131,06 juta orang bekerja. Sementara wajib pajak badan mencapai 872.995 perusahaan dari target sebanyak 1,6 juta. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menilai pengurangan sanksi dan hukuman pengemplang pajak berpotensi mengulang ketidakpatuhan untuk mendapat keringanan periode pajak berikutnya. Saya kira ini justru akan menjadi kontraproduktif bahwa mereka akan selalu menghindarkan pajak untuk periode berikutnya demi ada skema-skema baru yang kemungkinan bisa lebih menarik pada periode tax amnesty berikutnya. Dan ini tentu saja akan menurunkan tingkat kepatuhan perpajakan yang saat ini tengah dibangun. Undang-undang pajak yang baru disahkan diklaim pemerintah sebagai reformasi perpajakan. Namun UU pajak ini juga mengatur kenaikan PPN 11% mulai tahun depan. Selain itu, juga kebijakan pengampunan pajak jilid 2 atau tax amnesty yang dimulai Januari 2022. Tim Liputan, Kompas TV. Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara meminta masyarakat melihat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP ini secara proporsional, termasuk mengenai keringanan bagi para pengemplang pajak. Saya saat ini sudah terhubung dengan Wamenkeu Swahasil Nazara. Pak Swah, selamat malam. Malam. Pak Swah, ini ada kritikan yang lumayan tajam ini. Kalau pengemplang pajak dalam Undang-Undang HPP ini diberi keringanan, padahal kemarin masyarakat yang pembayar pajak yang berbelanja secara biasa-biasa saja justru PPN-nya dinaikkan. Ini apa tidak ada semacam ketidakadilan di sini, Pak Swah? Kalau pengemplang pajak, ya tetap kita kejar. Tidak ada di dalam peraturan ini yang mengatakan pengemplang pajak itu kemudian tidak dikejar. Tapi didiskon? Nah, sampai di court. Namun, ya, kita memberikan kalau yang terkait dengan PPS, pengungkapan sukarela, kita memberikan kesempatan untuk mendeklarasikan secara sukarela. Nah, di sisi lain, DJP makin lama makin memiliki data yang makin komplit. Sehingga nanti kita cocokkan. Kalau misalkan ketemu oleh DJP, maka seluruh sanksi yang waktu PA itu ya tetap berlaku. Tapi kalau diungkapkan secara sukarela, maka diberikan penalti pajaknya yang seperti yang ada dalam undang-undang HPP ini. Nah, kalau yang terkait dengan pidana-pidana pajak, ada yang diturunkan persentase-persentasenya, misalkan yang pidana pajak kealpaan. Tadinya kan di undang-undang yang lama bayar pokok pajak plus sanksi 3 kali pajak kurang dibayar. Di undang-undang baru, kalau alpa, artinya terbukti bahwa alpa khilaf, itu ya 1 kali pokok pajak plus 1 kali pajak yang kurang dibayar. Tapi kalau pidana pembuatan faktur fiktif, kita perberat. Dari membayar pokok pajak plus 3 kali sanksi 3 kali kurang pajak yang dibayar, menjadi
pokok pajak plus 4 kali pajak yang kurang dibayar. Jadi ini memang ada keseimbangan di sini. Gitu. Pak Swa, tadi dari Indef, Pak Tauhid Ahmad menyampaikan kekhawatiran yang jangan-jangan justru karena adanya skema-skema seperti ini, para pengemplang pajak justru menunda. Karena menanti skema-skema nanti-nanti yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang bisa jadi mungkin justru lebih ringan buat mereka. Sekarang kan tidak lebih ringan dibandingkan yang lalu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, DJP-nya makin lama makin punya data ini. Makin punya data. Tapi kalau secara sukarela diberikan fasilitasi. Ya karena memang dari undang-undang ini angle-nya adalah untuk meningkatkan kepatuhan. Jadi ayo patuh. Ayo secara sukarela. Tapi jangan salah, pajak memiliki kemampuan untuk mendapatkan data internasional, di data dalam negeri juga, yang terus akan kita olah. Oke. Gitu. Begini, dari wajib pajak yang ikut tax amnesty pada jilid 1 yang dulu itu tidak sampai 1 juta. Ini di bawah target begitu. Nah, kalau kemudian saat ini ada keringanan lagi, apakah Pak Swa dan teman-teman di Kementerian Keuangan yakin wajib pajak yang notabene pengemplang pajak ini akan lebih banyak yang mau melaporkannya kalau yang di jilid 1 saja tidak sampai 1 juta? Program pengampunan pajak yang tahun 2016, dilakukan 2016 dan 3 bulan pertama 2017, itu adalah program tax amnesty yang paling berhasil di dunia. Jumlah pesertanya paling banyak, juga uang yang dihasilkan, itu kalau kita lihat dibandingkan negara-negara lain, itu paling baik. Ya. Nah, namun kalau memang ternyata masih ada yang belum diungkapkan, ya belum diungkapkan, silakan sekarang diungkapkan, tapi bayar penalti yang lebih tinggi dibandingkan waktu amnesti yang dulu. Ini bukan program amnesti, tetapi ini program untuk mengungkapkan secara sukarela. Makanya disebutnya PPS, program pengungkapan sukarela, voluntary disclosure program. Gitu. Tapi Pak Swa, seberapa yakin bahwa program ini akan betul-betul bisa menarik para wajib pajak yang selama ini tidak taat pajak untuk kemudian mendisclose tunggakan pajaknya dan mau untuk membayarkan apa yang memang jadi kewajiban mereka? Ini adalah program yang ditawarkan oleh pemerintah. Jadi undang-undang ini menawarkan program ini silahkan diikuti. Kalau nggak diikuti berarti ya semua kalau nanti ketahuan oleh pajak ya tetap berlaku seperti karena tidak diungkapkan secara sukarela gitu. Jadi ini adalah program yang memberikan tawaran untuk pengungkapan secara sukarela. Ini kembali lagi kepada wajib pajak ya, tentu kita akan menghimbau ya dalam seluruh persiapan sosialisasi dan yang lain, kita akan menghimbau teman-teman, saudara-saudara wajib pajak semuanya, ayo kita sama-sama mengungkapkan kalau memang masih ada diungkapkan karena ini memang baik untuk negara kita. Keseluruhan undang-undang ini adalah untuk memperkuat pajak, memperkuat APBN, memperkuat pembangunan Indonesia yang maju. Terakhir Pak Swa, tadi Anda bilang bahwa di tax amnesty itu kita termasuk yang paling berhasil di dunia, baik dari sisi wajib pajaknya yang kemudian melapor dan juga dari hasil yang dikumpulkan oleh negara. Tapi masalahnya itu masih jauh dari target yang dicanangkan oleh negara kita sendiri. Nah, untuk yang program ini, spesifik yang program ini, target yang hendak dicapai oleh Kementerian Keuangan ini seberapa dan apa saja, Pak Swa? Untuk yang program pengungkapan sukarela ini, targetnya adalah kepatuhan. Ayo masuk ke dalam sistem. Nah, tapi kalau dari undang-undang secara keseluruhan kan ada yang tentang PPh, ada yang tentang pajak pertambahan nilai, ada yang tentang pajak karbon yang tidak langsung akan diterapkan tetapi nanti mengikuti suatu roadmap. Jadi kalau untuk keseluruhan undang-undang perkiraan kita di tahun 2022 kami memperkirakan akan ada tambahan penerimaan keseluruhan sekitar 130 triliun. Tapi kalau pertanyaannya adalah target dari program pengungkapan sukarela adalah kepatuhan yang lebih baik. Oke. Terakhir singkat saja Pak Swa,
bukan karena para pengemplang ini tidak berhasil dimintai pertanggungjawabannya sehingga masyarakat harus menambal kebutuhan negara dengan tambah ekstra PPN ya Pak ya? Bukan. Bukan ya? Karena keseluruhan kita lihat undang-undang ini ada PPh-nya, ada PPN-nya untuk memenuhi aspek-aspek netralitas, keadilan antara yang kecil, di UMKM, insentif, fasilitas, dan yang lainnya kita berikan semua. Tujuannya adalah membiayai negara ini bersama-sama melalui pajak. Terima kasih Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat terus ya Pak ya, sampai jumpa lagi lain waktu. Terima kasih, sama-sama. Kita lanjutkan pembahasan mengenai keringanan sanksi bagi pengemplang pajak sesuai dengan Undang-Undang HPP yang baru saja disahkan. Saya sudah terhubung dengan Staf Sus Menteri Keuangan Justinus Prastowo dan Direktur Institute for Development of Economics and Finance Indef Tauhid Ahmad. Selamat malam Pak Justinus, selamat malam Pak Tauhid. Selamat malam, Mbak Sophie. Selamat malam. Saya tadi baru saja berbincang dengan Wakil Menteri Keuangan, Pak Suhasil Nazara. Saya mau ke Pak Tauhid lebih dulu ya, Pak Justinus ya. Apa respons Anda soal keringanan bagi para pengemplang pajak ini dan tadi hal-hal alasan-alasan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan? Ya, saya kira kalau kita lihat ini untuk meningkatkan kepatuhan, sebenarnya tanpa ada tax amnesty, kepatuhan pajak kan sudah meningkat begitu ya. Kalau disampaikan Bu Menteri Keuangan sudah sampai 70%. Saya kira trennya sudah positif begitu. Apakah memang ini justru menjadi disinsentif ketika tax amnesty ini diberlakukan? Yang kedua adalah kalau kita lihat ini ada celah dari sisi penghindaran pajak banyak yang dilakukan oleh banyak orang dan pihak, dan justru ini menjadi tanda tanya dengan tax rasio kita yang semakin rendah, justru kok malah diringankan dengan adanya tax kebijakan pengungkapan sukarela ini. Ini yang saya kira menjadi pertanyaan. Belum lagi dengan skema yang ditawarkan seolah-olah bahwa diberikan tarif yang agak relatif tinggi, tetapi pemerintah akhirnya harus memberikan kompensasi dengan adanya bunga yield melalui SBN begitu. Ini yang saya kira menjadi hal yang menarik, tapi justru menurut saya akhirnya menurunkan minat orang juga yang akan melakukan tax amnesty. Buat apa repot-repot begitu. Oke, Pak Justinus silakan respons Anda. Pak Justinus? Ya. Silakan respons Anda dari apa yang dikhawatirkan oleh Pak Tauhid. Baik, maaf tadi sempat terputus. Jadi senada dengan yang disampaikan Pak Wamen, saya ingin mempertegas lagi bahwa ini bukan tax amnesty, ini program pengungkapan sukarela yang ditawarkan secara sangat terbatas kepada seluruh wajib pajak. Kami tidak setuju penggunaan istilah pengemplang, karena kalau pengemplang harus disidik dan dipidana atau dihukum berat. Tapi ini berlaku bagi siapapun wajib pajak. Yang khilaf, ada yang dulu tercecer, ada yang belum dilaporkan, silahkan. Pak Justinus? Sebentar, saya tidak bisa mendengar suara Pak Justinus. Oke, kita akan cek lagi hubungan dengan Pak Justinus melalui sambungan telepon. Pak Tauhid, tapi ketika ini ada target dari pemerintah. Kalau kita belajar dari tax amnesty begitu ya, kata Pak Justinus tadi ini jangan disamakan dengan tax amnesty. Tapi kalau kita belajar, tax amnesty saja itu waktu itu tidak sampai mencapai target. Kalau kemudian ada keringanan yang ini, kira-kira dari yang target yang dipasang pemerintah, masuk akal tidak? Saya kira masih terlalu tinggi ya. Pertama, waktunya periodenya sempit begitu. Ini lebih kalau yang jilid pertama itu kan agak relatif panjang. Yang kedua, saya kira pesertanya, orang yang mengungkapkan katakanlah sukarela ini juga masih belum paham dengan skema-skema yang ditawarkan pemerintah. Apalagi mereka harus berinvestasi, kemudian harus menanamkan uangnya di SBN dan sebagainya. Ini suatu yang tidak mudah begitu. Justru akan menjadi kerumitan sendiri. Dengan demikian maka saya kira terlalu rumit untuk dicapai target pemerintah yang saya kira cukup tinggi. Memang ini menjadi jalan ketika katakanlah defisit harus dipaksa 3% 2 tahun 2023 begitu. Tapi dengan cara membabi buta dengan banyak program di bidang revisi di ketentuan perpajakan dengan revisi beberapa undang-undang, saya kira justru menjadi disinsentif untuk pemulihan ekonomi
di tahun 2002 mendatang begitu. Oke, kalau dari para pengemplang ini, Pak Tauhid ada tidak datanya? Mereka ini siapa saja sih? Pak Justinus tadi minta jangan dipakai kata pengemplang begitu ya. Let's say orang-orang yang wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya, Pak Tauhid ada tidak datanya ini dari kalangan mana? Kalau data tidak ya, kalau kita pelajari dari fenomena tax amnesty jilid pertama, justru banyak sebagian besar yang sebenarnya merupakan wajib pajak yang sudah terdaftar begitu. Nah itu jadi justru dominan yang mereka sebenarnya sudah patuh. Artinya mereka yang sudah terdata dengan baik. Memang ada yang baru, penambahan dari wajib pajak baru, tapi lebih dominan adalah yang sudah patuh begitu. Tapi memang belum terdata dengan baik begitu. Oke, Pak Justinus, apakah sudah kembali terhubung kita? Ya. Sudah ya? Oke, silakan Anda lanjutkan respons Anda. Tadi juga yang disampaikan oleh Pak Tauhid adalah targetnya ini tidak realistis dan juga skema yang disiapkan oleh pemerintah itu masih terlalu rumit. Ya, justru ini disimplifikasi ya. Kita hanya kasih waktu 6 bulan untuk seluruh wajib pajak, silakan boleh menggunakan. Bahkan kalau tahun 2016 dulu, pelaku UMKM itu paling banyak ikut amnesti, keliru kalau dikatakan pengemplang. Silahkan dimanfaatkan. Tarifnya cukup tinggi, antara 12, 14, 18%. Artinya jauh di atas tarif amnesti pajak. Nah ini kaitannya kan untuk meningkatkan kepatuhan, kita fasilitasi yang mau dengan sukarela, itikat baik masuk ke dalam sistem. Setelah ini kita berlakukan normal lagi, sanksi 200% untuk yang dulu ikut TA, dan sanksi perpajakan plus tarif pajak tertinggi bagi wajib pajak yang tidak mengungkap dengan jujur di periode 2022 nanti. Oke, kalau Anda tadi bilang jangan disamakan dengan tax amnesty. Oke, tidak akan disamakan. Tapi begini, menilik pada pengalaman kita dengan tax amnesty, itu hasilnya sebenarnya jauh di bawah target yang dipasang sendiri oleh pemerintah. Nah, dengan adanya skema baru, program baru ini, seberapa yakin Anda bahwa ini betul-betul akan memancing orang untuk jadi wajib pajak yang taat? Ya, ada dua hal. Pertama, kita sudah membandingkan data kepatuhan wajib pajak yang ikut dan tidak ikut tax amnesty 2016. Ada kenaikan kepatuhan formal dari 70 ke 90%. Dan pembayaran wajib pajak yang ikut amnesti itu meningkat 120%. Dibanding yang tidak ikut TA itu hanya meningkat 20%. Nah, kita berharap dan kita optimistik karena sekarang kita sudah punya akses informasi, sistem administrasi juga diperkuat, kita akan mampu mengejar mereka yang tidak sungguh-sungguh ikut. Jadi sekarang itu kesempatan terakhir yang diberikan kepada mereka yang mau jujur. Kalau mereka tidak mau jujur, sudah punya instrumen lebih kuat Mbak, dibanding waktu TA 2016. Oke, tapi Anda tetap, teman-teman dari Kementerian Keuangan meyakini target-target tentang penerimaan pajak yang terkait dengan Undang-Undang HPP ini realistis ya? Untuk program pengungkapan sukarela, pemerintah tidak menetapkan target penerimaan jangka pendek, tetapi ingin mendorong kepatuhan pada jangka menengah panjang. Dan konstruksi atau arsitektur RUU HPP cukup jelas, tadi Pak Wamen sampaikan, ada moderasi, relaksasi, termasuk penguatan. Maka ini hanya bagian kecil dari konstruksi besar RUU HPP yang harus dipahami, dan tujuannya memang betul-betul untuk penguatan fiskal ke depannya. Oke, baik. Pak Tauhid, saya masih punya waktu setengah menit untuk Anda. Terakhir saja, apa kira-kira yang harus diperhatikan pemerintah ketika sudah memutuskan untuk adanya program-program baru ini yang bisa dibilang memberikan keringanan untuk para wajib pajak? Ya, yang pertama kita tahu situasi pandemi. Kalau kita lihat pandemi, kalau tadi dibilang bahwa yang dimanfaatkan UMKM kita hari ini semuanya lagi mengalami kerugian cukup banyak begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat data simpanan di tabungan yang didata di LPS, hampir seluruh tabungan mengalami penurunan di bawah rata-rata yang di bawah 5 miliar itu mengalami penurunan. Sementara yang di atas 5 miliar tabungannya itu meningkat cukup tajam. Artinya sebenarnya kalau kita lihat ini banyak menyasar untuk kelompok menengah ke atas yang memfasilitasi mereka untuk mengeluarkan pajak sukarela begitu, ketimbang katakanlah memang memberikan aksesibilitas bagi kelompok bawah untuk tidak dibebani dengan pajak-pajak baru yang lain seperti halnya PPN dan lainnya begitu. Baik,
Pasti akan jadi pertimbangan oleh teman-teman di Kementerian Keuangan. Terima kasih Pak Tauhid, terima kasih Pak Justinus Prastowo sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat terus ya, kita jumpa lagi lain waktu.